Itu artinya tidak terjadi sinkronisasi guys antara pemerintah atau kerajaan dan juga pendidikan yang ada di Malaysia. Tolong Anda jelaskan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama Indra SFN Channel. Halo guys, hari ini saya sangat berbahagia karena kita dapat berjumpa lagi pada video kali ini. Dan aku selalu berharap semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik saja. Semoga juga diberikan kemudahan, dipermudah segala macam urusan kita dimanapun kita berada. Amin. Oke guys, di sini ada pembahasan lainnya yang sangat saya ingin angkat di sini guys, karena ini adalah topik yang sangat menarik. Kita lihat bahwa terkait tentang Cikgu Abot Sastra yang mewawancarai orang Indonesia yang sedang berkuliah di UTM Malaysia. Nah, di sini Abot Sastra banyak mempertanyakan hal-hal ya terkait tentang kampus, tentang bagaimana kehidupan di sana, tentang mengapa dia ngambil keputusan untuk berkuliah di sana, dan pengalaman apa yang telah mereka dapat setelah mereka berkuliah di Malaysia. Oke, sebelum kita mereaksi video itu, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support channel ini, silahkan kalian dukung dulu dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita mereaksinya, dan apa saja guys jawaban dari mahasiswa itu terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Cikgu Abot Sastra ini. Oke, langsung kita ke videonya. Jom. Menjadi sebuah tantangan buat kita itu peralihan kita belajar yang fully bahasa Indonesia. Iya. Kita langsung fully bahasa Inggris dengan full. Kita full bahasa Inggris dengan full bahasa Inggris tuh ya kata-kata guys ya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is about sastra. So, sekarang kita ada di kampus UTM, masih ada dengan tema ataupun topik UTM hari ini, dan aku kedatangan dua orang tamu, yaitu mahasiswa Indonesia di UTM. Nah, aku akan bertanya beberapa informasi ataupun beberapa pertanyaan kepada mereka berkaitan dengan mengapa mereka memilih UTM sebagai pilihan mereka. Kenapa nggak di dalam negeri aja? Kurang apa Indonesia coba? Namun sebelum itu agak sensitif ya, tapi nggak sensitif lah. Oke, nggak. Ini bisa menjadi informasi yang sangat informatif buat para viewers kita di Indonesia. Oke, nah kita kenalan dulu ya. Oke, mulai dari sini. What's your name? Oke, nama ini apa? Any language. Nama aku Any language Sidik. ya. Oke, Sidik asalnya dari mana di Indonesia? Dari Palembang. Dari Palembang. Oke, sudah semester berapa di sini? Sekarang semester 4. Semester 4. Ambil jurusan? Jurusan Software Engineering. Orang Palembang ya guys, Sidik. Berat software engineering. Ngehack orang kayaknya nih, bener Ngehack orang. Itu ada lagi. Itu ada lagi justru. Beda ya. Oke, software engineering itu nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan kalau sekarang sih software engineering itu lebih ke website, aplikasi, Website, Very aplikasi, important. membuat sistem. Iya. sistem program Sangat, juga ya. namanya futuristik banget ya. Futuristik lah. Seperti nanti kita akan banyak pakai aplikasi. Semua makan, minum sekarang belanja semua udah pakai Betul, aplikasi. And you are betul. the one who are going to make the app or something like that. Absolutely, yeah. Wow. Keren. Teknologi ya. What's your name? Nama saya Didat. Didak. Didat Salam. Saya Didat Salam. dari Jakarta. Jakarta, anak Jakarta guys. Anak Jakarta guys. Oke, so udah semester berapa Didat? Sekarang semester akhir. Semester akhir. Semester akhir. Sedang bikin Semester skripsi. akhir. Iya, sedang skripsi. Skripsi. Kalau skripsi bahasa Malaysia apa? Final years project mungkin ya, FYP. kita Final sebutannya. years FYP. project ya. Kalau di Keren, Indonesia keren. itu Dan skripsi guys. Apa namanya, sudah di Malaysia sudah berapa tahun in total? 3 tahun, 3 tahun lebih. 3 tahun. 3 tahun. And Kurang. how long have you been in Malaysia? Kurang lebih hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun udah. 3 tahun udah. Mau pertengahan menuju akhir ya. Menuju akhir. Wow. Oke, pertanyaan pertama nih, langsung pertanyaan berat ya. Boleh. Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyediakan Iya. rakyatnya university. Iya. Dari mau pilih yang model seperti apa, ada semua di Indonesia. Kenapa harus di UTM? Kenapa harus di Malaysia Kurang ya? apa Indonesia coba? Silakan. Berat nih, berat. Dulu ya? Iya, silakan. Ya, sebenarnya awalnya sih ada niatan sebenarnya kuliah tuh di ITB. ITB, wow. ITB. Bandung, keren juga ya. tuh. Teknik kan. Ah, Cuman kebetulan waktu itu SMA aku mengadakan kunjungan kampus itu ke Malaysia Singapura wow. dan memperkenalkan UTM salah satunya. Oh, jadi udah dari dulu kenal UTM, Iya, dari waktu- SMA. Dari SMA.
Dan ada sebuah apa tadi namanya? Kita ada kunjungan kampus ya. Kunjungan kampus dan memilih kunjungan itu lebih ke Malaysia dan Singapura. Iya betul. Kenapa harus kunjungan Malaysia dan ke Singapura? Kita itu juga apa ya namanya? Sekarang itu kan kampus-kampus itu kan kalau kita mau lihat secara gengsinya itu dari ranking juga, ranking dunia. Nah, salah satunya Singapura dan Malaysia itu secara ranking itu udah jauh banget lah melampaui Indonesia. Harus diakui ya. Realitanya ya Nah, guys. itu salah satu alasan pertama. Alasan kedua, kayak aku sendiri kan ini ngambil jurusannya computing, software engineering. Nah, kalau di Indonesia itu masih terlalu general. Either itu teknik informatika, Tidak sistem kurang informasi, spesifik gitu ya. atau ilmu komputer itu masih terlalu general. Sedangkan kalau kayak di Singapura atau di Malaysia, terutama di UTM sendiri, itu computer science atau ilmu komputer itu dia lebih nama sekolah spesifik justru. lagi ya Ini guys ya. School of Computing. Dia nanti dibagi lagi jadi jurusannya ada 4. Iya kan. Wow, lebih spesifik. Lebih Iya, spesifik betul, lagi. betul, Jadi betul. kita udah tahu Guys, nih kita kita mau kemana pause dulu di fokus sini, studinya. pause. Dan ternyata tadi Abang Palembang ini berniat untuk berkuliah di ITB Bandung ya guys ya. Namun rupanya kampus yang ada di Malaysia ini rajin mensosialisasi dan juga mempromosikan kampus ke Indonesia guys, terutama di SMA yang ada di Indonesia. So sewaktu mereka mengedukasikan mungkin banyak dari murid-murid itu yang cocok untuk berkuliah ke Malaysia guys. Makanya banyak sekali orang yang memutuskan untuk berkuliah di Malaysia karena promosi ini ya. Inilah bagian dari strategi yang baik. Oke, kita lanjutkan. Biar tidak salah juga kita memilih jurusan. Atau nanti end up di tempat yang salah. Iya. Okay, thank you so much. What about you? What makes you finally choose Malaysia? Among all of those Indonesian university. Ini secara jujur aja sih. Sebenarnya bukan yang nggak mau ngambil di Indonesia, tapi memang kita tahu lah seberapa sulitnya persaingan kita untuk mencari kuliah di Indonesia gitu. Walaupun dari Sabang sampai Merauke menyediakan universitas di mana-mana, tapi mungkin karena populasi juga ya. Populasi sebesar itu nggak mencukupi juga untuk semuanya dapat S1 di Indonesia gitu loh. Karena persaingannya emang seketat itu. Karena saya pun bukan yang nggak mencari di Indonesia, saya pun mencari juga gitu. Saya ikutin semua ya kan. Beberapa banyak jalur tuh, SNM, SBM, Mandiri, semuanya, dan memang sesulit itu untuk dapat kampus di Indonesia. Jadi waktu itu memang bukan nggak mau ngambil di Indonesia, saya mencoba ambil di Indonesia. Salah satu pilihannya di Malaysia juga saya ambil karena memang kebetulan ada keluarga juga yang kuliah di sini gitu sebelumnya. Nah, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun. Iya. So far is that difficult to do all of the stuffs and learning activity, supporting apa sih yang kamu dapat di Malaysia sejauh ini? Mungkin kita berbicara tentang adaptasi dulu ya. Adaptasi dulu. Sebetulnya it's not that hard ya. It's not that hard. Tapi yang menjadi sebuah tantangan buat kita itu peralihan kita maksudnya belajar yang fully bahasa Indonesia. Iya. Kita langsung fully bahasa Inggris dengan Full bahasa Inggris dengan yang proficiency akademik gitu. Kita yang benar-benar fully proficiency akademik Inggrisnya, dan itu kita juga harus beradaptasi mendengar semua aksen-aksen dari berbagai negara. What? Itu cukup sulit. Ya, itu sulit. Wow. Awal-awal jujur. Itu sebuah kesulitan Terus yang tinggi juga, guys. Oke, kita pause. Guys, nanti kita bahas lagi terkait tentang full bahasa Inggris ini guys ya. Nanti di akhir video ini, karena betul-betul aku ingin lebih tahu tentang penjelasan full bahasa Inggris di university ini guys. Baik, Tapi kita sebenarnya ada beberapa perbedaan lah yang cukup aku syukuri lah kenapa kuliah di sini juga. Blessing in disguise. Apa ya? Lebih ke interaksi kita dengan dosen itu di sini lebih enak sih jauh. What do you mean lebih enak? interaksi. Yang pertama secara komunikasi, beliau-beliau yang dosen di sini itu lebih welcome lah dengan kita, lebih merangkul, Lebih welcome. kayak bonding mereka dengan kita di kelas, terus juga terhadap proyek-proyek kita, mereka itu lumayan sangat merangkul lah kita Ada untuk nggak belajar. killer gitu? Ya killer ada, tapi pasti ada. dalam tanda kutip ini mereka Dosen tegas killer. dan disiplin terhadap misalnya ini kita ada proyek tanggal segini, Due date-nya. ini deadline udah stick di sini, mau kita sibuk mau apa, tapi tetap beliau juga tetap membantu kita misal kita ada kesulitan. Dan pernah juga waktu itu kan programming susah lah ya. Jadi jam 11 malam itu nge-telegram dosennya. 11 malam. 11 malam itu kan sebenarnya di Indonesia kurang Telegram Cuman, dosen. Iya, aku betul, kayak betul. ya udah emang lagi belajar kita Telegram apa? Pak udah makan, Pak belum? enggak kita nanya ini dokter ini gimana nih kok saya nggak bisa running nih programnya. Ya lagi urgent dibalas nih, guys, walaupun ya. besok pagi, cuman ya aku tetap mensyukuri lah berarti. Dan itu jawabnya panjang banget, bener-bener dijelasin banget, Wow. bener-bener panjang kayak wow Itu kan effort banget buat banget sepanjang Niat banget ya, itu. guys. betul betul.
Wow. Okay. Itu- Dan kemudian supporting facility that you can find here, just like library or everything. Apakah dapat wifi, atau iya. dapat apa penunjang fasilitas apa yang bikin Fasilitas kalian? semua sih, kayak mulai dari transportasi, karena yang saya bisa bilang kampus di UTM ini cukup luas kan, Betul, maksudnya banget tuh. 1222 hektar gitu loh. 1200 itu luas banget, maksudnya Iya. kampus terbesar di Asia Tenggara mungkin ya. Iya, di Asia Tenggara kayak paling besar. Maksudnya di Malaysia. di Indonesia aja Oh, paling Indonesia. besar itu kan Sriwijaya kisaran 800 ya, 700 800 Wah, hektar kan. betul. Ini udah 1200 1200. Oh, 1200 Jujur ya. kampus saya dari college itu cukup jauh gitu. Itu udah masuk ke daerah lain lagi nih. Ini kan Skudai. Saya di Senai, beda lagi tuh, agak jauh lagi Ini sebenarnya. di airport. Iya, dekat. Jadi memang maksudnya seluas itu tuh kampus. Seluas itu, Masya Allah. Jadi mau nggak mau untuk transportasi harusnya agak berat kan menurut Betul. saya. Tapi karena UTM menyediakan bis emang untuk seluruh, ada rutenya untuk seluruh daerah dan itu gratis. Itu gratis. Anytime. Iya. Wow. Luar biasa. Sebentar guys, Aku dengar juga di sini sebentar kita pause dulu, dan aku ingin mengetahui hal ini juga guys, bahwa memang seluas itu kawasan dari university ini guys ya, sampai 1200 hektar, dan menyediakan bis gratis ya, pulang pergi itu pasti guys ya. Nah ini maksud dalam definisi arti kata gratis memang betul-betul free, atau itu dimasukkan ke dalam biaya semester guys? Aku nggak tahu, silahkan Anda komen aja di bawah, karena aku juga membutuhkan informasi yang lengkap dari Anda semua. Betulkah memang betul free atau biaya semester? Oke, wifi Live. gratis. Wifi untuk kenceng student gratis. Di sini ada 5G. Gratis dan kenceng banget. Gratis dan kenceng. Itu Oh, lingkup 5G, semua ya. satu UTM tuh kena semua sih. Wow. Satu UTM. You guys get free. Oh, Everyone get your own like username and Iya. password for that. Iya. Itu kecepatan kan bisa 200 Iya. Mbps. You know what? Malaysian 200 5G is Mbps. faster than Much Indonesia. faster, yeah, of course, of course. Wow. Dan nggak cuma itu, kayak di sini kesehatan, rumah sakit kita ada rumah sakit sendiri buat UTM. Wow. Apa nama rumah sakitnya? Ada medical center, tapi di sini kami sebutnya PKU, Pusat Kesehatan. Ada hospitalnya juga guys, Dan itu lengkap sekali. untuk student ya, berobat di situ semuanya gratis. Oh, student Jadi kamu gratis. ketika kamu benar-benar sekolah di sini, kamu nggak keluar expense lagi ya untuk yang lain. gitu. Sebetulnya segala fasilitas emang small things pun kayak di PKU itu bisa kita minta sampo, sabun juga bisa sebetulnya. Wow. Nah, kalau misalnya memang kita ingin Betul. menggunakan fasilitas itu 100% dan maksimal gitu. betul. Bisa banget. Dan di sebelah kita, actually saat ini kita ada di depan library, di Iya, samping masjid, apa namanya? Masjid Sultan Ismail. Kemudian itu ada sebuah library, dan persis di sampingnya itu ada bilik belajar 24 jam. Itu udah kayak rumah sakit kalau Indonesia 24 jam. Iya, gini banget. 24 hours study room. Iya. Betul. What? 24 jam. 24 jam. Dan- Berarti harus ada yang jaga terus itu dong. Oh iya. Berarti ketika harus ada yang jaga terus, harus extra payment juga kepada orang. Iya. Begitu besar fasilitas yang diberikan. Dan ini selalu rame sih sampai pagi. Wow, sampai pagi. Dan digunakan dengan baik, bukan digunakan buat kayak Maksudnya orang benar-benar belajar. bener-bener belajar. Kayak Indonesia kan 24 hour. Wah, ada AC, ruang AC udah ngadem di Iya, situ. iya. Gitu kan. Mungkin bagi lokal ya, terutama mungkin mereka juga merasakan hal yang sama dengan kita. Begitu susahnya lah buat dapet kampus, apalagi UTM sendiri. Itu mereka effortnya lumayan tinggi untuk masuk sini. Jadi ya Once they are here, dia betul-betul memanfaatkan lah fasilitas belajar di dan sini. memaksimalkan, tidak betul. mensia-siakan. Wow. Okay, last questions ini. Will you come back to Indonesia later one day after you finish you study here in Malaysia? Why so long? Pertama ya, mungkin ada sedikit perbedaan lah ya kalau Indonesia dan Malaysia, terutama soal karir. Tapi mungkin pertama dari aku sendiri itu mungkin pengen cari pengalaman dulu lah kita di negeri orang. Tentu kan kita nabung dulu segala macam. Tapi dari aku sendiri juga ada kepikiran untuk lanjutin studi juga nih, studi sampai ke S3. Okay, after Dan- S3, will you come back to guys. Indonesia? That's the point. Jadi- you continue. Okay. Aku pengen jadi dosen juga, tapi dosen karir di Unsri. Sriwijaya. Karena ya itu aku juga punya proud lah sebagai orang Palembang, dan aku juga Betul, punya betul, apa namanya keinginan bahwa Untuk melihat Palembang Unsri maju. itu Iya, lebih memajukan- sebetulnya dia punya banyak opportunity, tapi Ya daerah kenapa asal gitu? ya. Oke, Nah, jadi oke. ya dimulai dari yang muda-muda kita sekarang lah, cita-citanya terus betul, dimulai. betul. Malaysia Bagus membantu banget cita-citanya, guys. muda Indonesia seperti ini, dan Keren, insya keren Allah ya. dia Anak akan muda kembali seperti ke ini, guys. Tanah Amin, kelahiran. amin. What about you? Welcome back to Indonesia, Jakarta. Ini Jakarta. Jakarta punya nih. Kalau saya mungkin karena ini masih planning sih. Planning saya kan memang mau kerja di bagian media kreatif kan ya, karena basicnya saya marketing. Jadi memang mungkin karena saya ngerasanya sense-nya lebih berasa udah paham soal tren-tren di Indonesia, terus Oke. pasar-pasar di Indonesia seperti apa. Jadi kayaknya untuk dari segi marketing kayaknya lebih bagus di Indo ya, balik ke Indo. Kembali ke Indonesia. Iya, ya. karena di Indo kan secara populasi lebih besar, pasti kan demand-nya juga lebih besar. Betul, Kan? dan mengaplikasikan ilmu yang dari Jawa di UTM ke Indonesia, Betul. mengembangkan yang mungkin kurang di sana bisa kita kembangkan lagi. Wow. Betul.
Yeah. kemungkinan Yeah. balik ke Indonesia lah. So happy feeling to see that young generation of Indonesia that study in UTM, these two students, after they study hard, spend that much time, spend that much money and energy, they can come back to Indonesia one day. That's very good. And do you want to say thank you for all Malaysian, what Malaysia had given you so far? Yes, this opportunity. Ya terima kasih lah di sini betul-betul aku juga sangat Diterima difasilitasi. dengan baik nggak sama orang Malaysia? Orang Malaysia itu betul-betul mereka menerima ya. Kayak misalnya aku masuk ke kelas, itu mereka yang kayak, ini siapa namanya? Kenapa kok pengen banget sih kuliah di sini? Iya. Justru orang Malaysia itu betul-betul mereka tuh penasaran dengan orang Indonesia. Betul. Kenapa kok mereka malah ke kita? Gitu. Betul. Yang katanya, Iya, rakyat Indonesia. Yang katanya. Poinnya itu, maksudnya kita nih biasanya mungkin orang Indonesia ya, rasanya kayak Malaysia dengan Indonesia itu kan berantem terus ya, Iya. berantem terus mau di sosial media apa segala macam. Tapi jujur, sesampainya orang Indonesia di sini nggak ada. That's right. Sumpah baik buat orang That's itu. Maksudnya right. kalau mau dibilang sebuah negara pasti ada orang baik ada orang jahat Betul, ya sih, betul, maksudnya betul, gitu. betul. Tapi sejauh ini benar-benar saya benar-benar ngerasain yang namanya dirangkul. Gimana teman-teman Malaysia saya di kelas, support banget maksudnya. Ada best friends orang Iya, Malaysia pasti iya, ya. pasti. Karena itu tadi mereka yang selalu kayak, kita kan sumpun, kita kan Iya, sumpun. baik Dan banget, kata rangkul sumpun itu banget. betul-betul mereka terapkan lah. Tapi Oh, sosial iya, dengan iya, kita iya. gitu loh. Aduh. Sedih banget nih. Ya inilah, I have to state underline my word, itu perbedaan orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan ya. Sorry to say that. Iya. Oke, Presiden Jokowi clearly stated that Indonesia Malaysia is serumpun. Presiden, mahasiswa, saya sebagai guru bilang serumpun. And you guys still believe that those netizens who say that in the comment section dan apa serumpun apa betul-betul ignore them ya. Iya. Itulah orang-orang yang mungkin tidak ada kerjaan mungkin ya. Terlalu banyak waktu spending in front of the social media, so they're boring, so they try to find enemies perhaps. Cari perhatian. Cari perhatian. Tapi sebenarnya padahal ketika kita bertemu tidak ada sama sekali Sumpah, konflik tersebut yang dibahas ya. nggak ada sama sekali. Nggak Nggak ada. pernah saya ngerasa ditindas di sini tuh nggak pernah. Justru mereka juga sangat senang dengan mungkin dunia hiburan kita kayak lagu, musik, film. Jadi bisa diskusi ya. Jadi mereka juga yang kadang sharing kayak, Sharing, ya. lu pernah denger lagu ini nggak? Aku suka banget lagu itu. Wah. Dari Indonesia ini gitu. Lagu Iya, Indonesia. maksudnya mereka cukup luas, cukup ngerangkul dan terbuka tentang budaya kita sendiri gitu loh. Seru banget. Wow. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Kita berasa banget udah berapa menit nih kita berbicara. Oke, semoga suatu saat saya akan kembali ke Indonesia one day. Amin. Next 10 year I can see you guys. Amin. I'm merinding to be one of Indonesian leaders who can change iya. Indonesia into a better country in the future. Thank you so much guys. Dan ini saya selama di UTM ini memiliki sebuah program bertujuan bekerjasama dengan UTM. Kita ada sebuah program endowment. Kita berharap Pak Virus juga bisa membantu teman-teman yang ada atau mahasiswa yang ada di UTM ini, baik mahasiswa Malaysia, mahasiswa Indonesia, mahasiswa internasional maupun yang kurang mampu, untuk dibantu sama-sama biar mereka memiliki sebuah harapan ke depan. Mereka tidak mampu actually, tapi mereka memiliki capability untuk belajar, untuk mengejar cita-cita mereka. Ayo kita bantu sama-sama. Okay everyone, thank you so much. That's all for today. Hopefully that you find this video good. If you find this very good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe button. Super Master from Viva. Bye everyone. Dan baik guys, video yang baru saja kita reaksi tentang Abot Sastra, bagaimana wawancara Abot Sastra Cikgu ini kepada dua mahasiswa yang ada di UTM ya guys ya. Ternyata bukan UKM tapi UTM ya. Dan tadi ada hal yang saya pertanyakan di sini guys ya, bahwa di mahasiswa ini di UTM ya, mereka full berbahasa Inggris. Nah, hal itu yang saya pertanyakan guys ya. Full ini maksudnya secara keseluruhan ya guys ya, bahwa segala macam aktivitas mereka di kampus tersebut ya, termasuk proses belajar mengajar itu juga menggunakan bahasa Inggris, dan segala sesuatunya otomatis menggunakan bahasa Inggris guys ya. Nah, secara itu apakah ini, saya hanya bertanya guys ya, mohon maaf apabila saya salah karena saya juga hanya memberikan pandangan dan pendapat saya. Ketika kita menggunakan bahasa Inggris ya di sebuah tempat pendidikan university itu, apakah tidak menggerus bahasa dari bahasa kebangsaan kita guys? Apakah memang betul dia katakan full bahasa Inggris, tidak ada sama sekali di sana menggunakan bahasa Melayu, sementara bahwa kita mengetahui pihak kerajaan di Malaysia itu secara terang-terangan, secara gigih memperjuangkan atau meningkatkan kualitas sehingga meluaskan pengetahuan semua orang untuk dapat berbahasa Melayu guys. Nah, di sini apabila satu kampus UTM nih guys ya, ini mereka full berbahasa Inggris di dalamnya, otomatis itu bahasa Inggris akan tetap diaplikasikan ya, direalisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari setelah mereka lulus dari university. Nah, sementara kalau saya berpikir seperti tidak sejalan ya guys ya dengan apa yang diprogramkan atau apa yang diharapkan juga oleh pihak kerajaan dan apa yang dilakukan oleh pihak
university yang ada di Malaysia. Sementara di pihak kerajaan ini lebih mengedepankan bahasa Melayu. Namun di university ini lebih mengedepankan berbahasa Inggris. Full bahasa Inggris guys. Tadi ya katakan full berbahasa Inggris. Itu artinya tidak terjadi sinkronisasi guys antara pemerintah atau kerajaan dan juga pendidikan yang ada di Malaysia. Tolong Anda jelaskan guys. Mohon maaf jika saya salah. Saya hanya bertanya ini kepada Anda semua. Pastinya Anda mengetahui jawaban ini. Memang ini betul-betul kabar yang mengejutkan bagi saya karena memang sebelumnya saya tidak pernah mengetahui hal ini guys. Tolong Anda komen aja di bawah, nanti saya baca komen-komen Anda satu persatu. Oke lagi semakin tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan karena aku juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.